Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pak Wadek yang saya hormati, para Kaprodi dan Sekprodi dan Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali pada kesempatan Jumat kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu jemaah sekalian di FAI ya. Fakultas Ajaran Islam. Kalau Fakultas Agama Islam berarti prodinya NU dan Muhammadiyah. Kalau tadi semalam tak pikir-pikir, prodinya kan ada hadis ya, ada hadis, tafsir, pendidikan itu kan semuanya ajaran Islam. Jadi yang tepat ya Fakultas Ajaran Islam. Yang saya hormati ini guru-guru saya yang dulu tidak terlihat, yang saya juga pernah menjadi bagian dari FAI ini, tapi tahun berapa ya, 2003, tahun 2003. Jadi pasca PUTM 2002 saya ikut di WADE 2002. Waktu itu di kampus 1 saya kalau kuliah harus naik ke lantai 4, tidak ada lift, pakai tongkat. Masya Allah. Tapi semangat saya ingin belajar ya saya lalui. Dan ternyata tidak kapok ya. Jadi saya juga ingin belajar lagi, menyempatkan juga setelah sekian lama ya tidak ada kesempatan kuliah di UIN. Di UIN juga sering naiknya ke lantai 3 dan lantai 4. Akhirnya pasca dari UIN ini saya sudah tidak kuat lagi. Jadi ditambah ya. Tapi saya tetap menikmati, saya tidak berputus asa. Dan saya dari dulu juga memang tidak pernah berdoa ingin sembuh. Maksudnya ingin bisa jalan. Jadi ya kita tidak harus berdoa apa yang sudah terjadi. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jalan. Saya tidak pernah doa begitu. Tapi doakan banyak yang diminta. Kenapa minta ingin jalan? Ya nikmati saja, lalu mintanya yang lain saja. Gitu. Ini Pak Muhlis nggih. Pak Muhlis saya ketemu. Yang dulu-dulu yang ngajar saya Pak Waharjani tidak nampak ya. Pak Parjiman nggih. Pak Nur Kholis. Pak Nur Kholis yang saya ingat itu Pak Mundirin, Pak Prof Saad, Pak Prof Mundirin. Gimana Pak? Pak Sinten? Pak Muhammad Muqaddas. Waktu itu tidak diajar beliau, hanya oleh Prof Saadnya. Sama Bu Yusra, ada Bu Yusra ya? Mana Bu? Oh, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Masih dilaju ke Surabaya Bu? Masya Allah. Dulu saya mau ditawari Bu Yusra calon istri. Tapi yang dipilihkan yang pakai cadar oleh Bu Yusra. Ini nggak sesuai manhaj tarjih Bu. Alhamdulillah masih ingat saya ya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya diminta untuk menjelaskan, memahami itu PPT-nya, memahami manhaj keagamaan Muhammadiyah. Ini jangan keliru ya. Jadi kalau salah tulis salah juga memahami apa agama Muhammadiyah. Jadi untung pakai ke ini ya. Jadi bukan manhaj agama Muhammadiyah, ini beda ya. Jadi keagamaan ya tentu maknanya akan berbeda. Nah tentu memahami manhaj keagamaan ini banyak Muhammadiyah. Ada 16 poin manhaj, saya tidak akan jelaskan semuanya, 1 poin saja ya.
biar besok diundang lagi. Saya ini memahami manhaj ini banyak juga yang perlu dikaji ulang. Banyak yang perlu dikaji ulang dalam pengertian materi pendalamannya. Kenapa seringkali kita berbeda dengan organisasi lain atau dengan selain di Muhammadiyah? Tentu yang membedakan karena beda manhajnya itu. Ya, jadi yang membedakan adalah manhajnya, sehingga kita pernah atau sering mendengar juga ada istilah di Muhammadiyah sendiri juga ada 3 mazhab lagi tuh, ada 3 aliran. Ada yang mazhabnya Munu, Muhammadiyah NU. Ada Muta, Muhammadiyah MTA. Itu ada itu, Muta itu betul. Jadi sepertinya dia senang sekali MTA. Ini kan sama, ya ini Muta ini. Lalu membela kajian-kajian MTA-nya. Lalu ada juga Musa, ini Muhammadiyah Salafi. Jadi oleh itu sudah ada 3 itu Pak yang saya amati. Yang sering terdengar Munu, ini tambahan dari saya nih, Muta dan Musa ya. Nah, ini jangan-jangan di FAI juga ada yang Muta dan ada Musa Munu ya. Insya Allah tidak ya, kita sudah berkomitmen bersama-sama ingin memahami Muhammadiyah, maka ini salah satunya manhaj. Jadi semuanya memang berangkat dari manhajnya. Jadi simpulannya itu bisa berbeda karena manhajnya berbeda. Bisa jadi produk sebuah makanan itu sama tetapi caranya dan hasilnya berbeda. Di tempat saya di Jawa Barat ada sorabi ya. Bapak Ibu tahu sorabi ya. Nah, sorabi di Jawa Barat itu makannya selalu pakai gorengan. Di sorabi plus dengan goreng tempe, goreng tahu. Tapi kalau di Jakarta, saya pergi ke Jakarta, Soda Jakarta itu sorabi itu pakai kuah, gula, pakai air gula, manis. Lah di Jawa Timur, itu saja Timur disuguhi sorabi pakai apa itu? Santan. Jadi sama-sama sorabinya tapi ternyata itu cara makannya berbeda. Jadi kita beragama itu juga berbeda karena cara yang dipahami, rumusannya berbeda, akhirnya kesimpulannya berbeda itu. Ya secara singkat umpamanya ada yang mengadankan bayi dan ada yang tidak mengadankan bayi, itu karena manhajnya beda. Hadis tentang mengadankan bayi itu hadisnya doif. Mohon maaf, kawan-kawan di NU kan menerima hadis doif apa adanya, mutlak bisa diterima. Jadi tidak salah juga karena manhajnya bisa menerima semua hadis doif. Tapi kalau umpamanya salafi kenceng ya manhajnya atau persis ya harus yang sahih, yaitu yang sahih itu ya berarti kalau doib sama sekali tertolak. Jadi jelas akan berbeda dan banyak lagi contoh-contoh nanti kalau kita kaitkan dengan manhaj. Jadi berangkatnya adalah dari cara pandang. Coba next Mas. Nah itu Idul Fitri ini. Idul Fitri kemungkinan akan berbeda itu. Saya kemarin minggu yang lalu diundang ke Kebumen di 2 PCM, itu PCM Seruweng dan PCM Ayah. Itu ketika sedikit menyinggung Bab Hisab, lalu ada pertanyaan yang dia sebetulnya aktivis Muhammadiyah. Tapi sepertinya ini versinya versi Musa, itu Muhammadiyah Salafi. Kenapa Muhammadiyah nggak mengikuti putusan pemerintah, bukankah itu ulil amri? Itu. Lalu saya sedikit kupas terkait ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu cukup panjang tapi saya singkatkan saja. Jadi secara bahasa ketika menyebut nama Allah dan Rasul kan pakai ada tambahan atiu. Coba lihat. Ya surat An-Nisa 59 atiullah wa atiur rasul wa ulil amrinya enggak ada kata atiu. Langsung saja wa ulil amri minkum, tidak ada wa atiu ulil amri minkum, sehingga dari segi bahasa saja itu kita bisa bedah. Belum lagi makna ulil amri itu siapa. Jadi dia memperkenalkan aktivis Muhammadiyah di situ. Tapi pertanyaannya seperti yaitu belum paham manhaj Muhammadiyah. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu juga mohon kita nanti bersama-sama ya betul-betul memahami manhaj dan kita amalkan. Jadi terkait dengan khususnya perbedaan hari raya. Memang kalau di Muhammadiyah yang minoritas itu berat itu kalau berbeda itu. Di PDM Bekasi pernah terjadi itu perbedaan hari raya juga, orang PDM sendiri nggak ikut putusan Muhammadiyah.
Jadi saya ditelepon dari PDM kok, dari orang PDM sendiri nggak mau ikut Muhammadiyah. Ya, kasus yang kedua juga sama di DIY sendiri, itu ada salah satu pimpinan cabang itu pengurusnya sendiri. Ya, pengurus ya inti dari cabang juga hari rayanya tidak mengikuti Muhammadiyah. Bukan persoalan ya mau atau tidak, tetapi kalau kita berkomitmen bermuhammadiyah harusnya tidak seperti itu. Jadi seolah-olah tidak percaya dengan dalil-dalil yang digunakan oleh Muhammadiyah gitu. Kalau kita kembali kepada manhaj, nanti kita ketemu. Apakah Muhammadiyah tanpa dalil? Yaitu tidak mungkin. Jadi sekali lagi seluruhnya adalah berangkat harus dari manhaj dulu. Ya, manhaj itu at-thariqah ya. Kalau Yusuf Qaradawi juga menyebut, tadi saya buka sebentar di kitab Kaifa Nata'amal fis Sunnah An-Nabawiyah, itu Yusuf Qaradawi itu manhaj juga makna lain adalah di sunnah. Jadi al-manhaj as-sunnah atau at-thariqah itu jalan. Jadi ya jalannya, caranya itu adalah sebutnya dengan manhaj itu ya. Nah, jadi sekali lagi tadi harus berangkat semua dari manhaj ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum COVID, jadi juga mohon maaf saya juga bercerita dengan di sini PCM Kota Gede. Jadi ada pengurus PCM Kota Gede lalu silaturahim ke pondok, membawa ibunya sudah sepuh, lalu konsultasi. Jadi ibunya cerita, jadi saya persilahkan, monggo Bu, silahkan mau cerita apa, mau curhat apa. Kata anaknya, ya ini sudah dijelaskan oleh anak-anaknya tapi kurang mantap gitu. Lalu berceritalah, yang inti ceritanya itu, si ibu ini punya anak, di antara anaknya itu ada yang punya pendapat itu, kok Pak Ustadz saya kalau ke rumah beliau, tinggal di rumah yang satu ini selalu diposisikan seperti saya ini tak berharga. Tak berharga itu artinya kata beliau ini kalau saya lewat nanti dicuci lagi lantainya. Lalu kalau saya megang cucunya suka tidak boleh, dan seterusnya. Ini cerita beliau begitu. Akhirnya saya mencoba menebak, ini jangan-jangan ya, mohon maaf saya menyebut nama ya karena sudah bukan rahasia ya, ini mungkin jangan-jangan putra ibu aktif di LDII itu yang punya konsep seperti itu. Lalu saya jelaskanlah secara ya panjang lebar sampai beliau paham. Tetapi juga kritik buat kita semua, selain itu LDI maksudnya. Saya juga pernah ngisi pengajian di daerah Karangkajen, lalu pesertanya itu alumni Muha Muhammadiyah 2. Ketika saya membahas bab Toharoh itu, akhirnya setelah selesai beliau diskusi, memperkenalkan diri. Ya, saya juga sebenarnya aktivis LDII begitu. Jadi lulusan Muha tapi aktivis LDII begitu. Lalu ketika saya diskusi tentang itu, beliau mengatakan ya, kata beliau sesungguhnya tidak seperti itu. Sesungguhnya yang kami lakukan itu karena kami ingin lebih berhati-hati tentang konsep najis gitu. Jadi orang yang ngaji di LDI selalu diajarkan tentang makna toharo dan konsep tentang najis. Sehingga kami ragu-ragu. Jangan-jangan ini belum ngaji tentang najis. Sehingga jangan-jangan di kakinya ada najis begitu. Sehingga ihtiyatnya dia ya lebih baik saya bersihkan saja gitu. Lalu saya juga mengatakan ya, jangan digeneralisir, semua orang tidak paham fikih toharoh tentang bab najis. Jadi kita harus berhusnudon juga. Orang juga belajar fikih, belajar tentang konsep ya toharoh dan terkait dengan najis itu. Nah, sehingga hal-hal yang semacam itu terjadi tadi karena salah satunya di latar belakangnya ya beda ya cara pandang ya dan yang lainnya. Nah, untuk mengukur ini Muhammadiyah apa bukan, ya kita kembalikan kepada manhajnya. Jadi ada ukurannya, ada 16 poin ya. Pokok-pokok manhaj tarji itu ada 16 poin. Ini yang dirumuskan pada Muktamar ke-41 itu ada 16 poin. Lalu kalau mau Bapak Ibu mencari itu bukunya, ada buku karangan Profesor Asmuni Abdurrahman, di situ ada 16 poin pokok-pokok manhaj tarji itu ya. Baik, coba next lagi. Nah, saya ingin berangkat dari sini. Saya hanya ingin menjelaskan satu poin, tapi dengan beberapa contoh aplikasinya dalam putusan-putusan dan fatwa. Berangkat dari sumber ajaran.
Kalau dilihat dari anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1 itu tertulis nih, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Coba perhatikan dalam ini sumber yang kita dapati ya, bahwa Muhammadiyah itu bersumbernya, berarti paham keagamaan Muhammadiyah itu bersumbernya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau di dalam teks HPT-nya itu tertulisnya bahwa ma anzalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihatu. Kalau di HPT 1, di HPT lama itu tertulisnya masih as-sunnah as-sahihah. Ya. Jadi kalau ada orang yang membaca HPT 1 tapi tidak membuka HPT berikutnya, maka dia akan berpedoman terus kepada ini. Kita dasar Muhammad itu harus Quran dan sunnah sahih atau bahasa lain hadis yang sahih. Jadi sekarang masuk ke poin ini bahwa sumber ajaran Muhammadiyah ini adalah Quran dan sunnah sahihah. Ini ada Dr. Jannah ya, Jannah, Dr. Jannah, Pak Janan, Jannah, Jannatul Husna. Kalau di UIN kan ada Dr. Janan Asifuddin ya. Dr. Janan, Dr. Jannatul Husna, ini beliau ahli hadis ya. Nah, ini Al-Qur'an as-sunnah as-sahihah. Kalau kita bicara sedikit ulumul hadis ya, pembagian hadis secara kualitas kan kita mengenal 3 tuh, sahih, kemudian hasan dan dhaif. Nah, kalau manhajnya itu as-sunnah as-sahihah, yang dipedomani hanya hadis-hadis sahih, sementara para ulama hadis juga menerima hadis yang hasan, berarti akan banyak ribuan hadis hasan yang tertolak oleh Muhammadiyah. Jadi kalau melihat berangkatnya nanti ada perubahan rumusan itu di situ. Dan di sini juga kemudian mohon maaf ya, kawan-kawan Majelis Tarjih Muhammadiyah dari Jawa Barat, ada beberapa persoalan yang berbeda. Seperti dalam kasus takbir zawaid, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau di Jawa Barat itu takbirnya hanya sekali, bukan 7 dan 5. Sini ada yang dari Jawa Barat enggak ya? Pak Wadek juga Jawa Barat Pak ya? Ciamis ya. Kalau Ciamis 75 Pak ya? 75 ya. Tapi secara umum itu tarjih wilayahnya itu berpendapat bukan 75 tapi 1. Tidak ada takbir zawaid itu. Ini nanti berangkat dari sini, pedoman manhajnya itu adalah dengan as-sunnah as-sahihah. Maka selain yang sahihah harus ditolak begitu. Dan ini adalah pola-pola persis. Manhajnya persis itu Quran dan hadis sahih. Ya. Nah, itu. Dan ini menjadi problem. Kemudian kan ini di tahun berikutnya, coba naik lagi Mas. Kelewatan. Terus ke atas masih naik ke atas. Nah ini. Nah saya ambilkan manhaj tarjih poin 1. Jadi ada 16 poin ya. Saya bacakan dulu biar lengkap ini teks manhajnya. Jadi di dalam beristidlal dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Jadi tertulisnya masih Sunnah Sahihah atau hadis sahih. Ya, ini di tahun 85. Rumusan ini tahun 85 sunnah sahihah. Sehingga ketika 15 tahun berikutnya ada perdebatan-perdebatan di tokoh Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah, itu kalau kita menggunakan manhajnya tertulisnya as-sunnah as-sahih atau hadis yang sahih, bukankah hadis itu ada yang hasan? Lalu akan banyak ribuan hadis hasan ditolak oleh Muhammadiyah gitu. Maka kemudian di tahun 2000 ini pada Munas Tajdid yang ke-25 rumusan as-sahihah itu yaitu diperbaiki menjadi as-sunnah al-makbulah itu. Nah, jadi begitu ya. Jadi runtutan manhajnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat HPT lalu lihat manhaj tarjihnya, memang di manhaj tarjihnya poin 1 masih tertulisnya as-sunnah as-sahihah. Nah ini kalau di dalam istilah Imam Syafi'i ini ada kaul jadid yang kadang-kala tidak dipahami. Kalau Bapak Ibu baca HPT 1 itu nanti Muhammadiyah sungguhnya pahamnya ruqyat itu bukan hisab itu. Kalau diteliti itu.
Tetapi kan kita bukan kepada HPT 1, tapi kemudian ada revisi, ada putusan-putusan terbaru yang kemudian itu tak terbaca itu. Ya. Nah, kok di HPT 1-nya tidak disesuaikan? Tidak, karena kita ingin menghargai sejarah. Jadi sejarah keputusan dulu ya seperti itu. Tapi perubahannya nanti di buku-buku yang lain atau di putusan yang lain itu nanti tertulis gitu. Nah, jadi ini kalau baca HPT 1 dan baca Manhaj Tarjih yang tahun 85 memang bunyinya as-sunnah as-sahihah. Dan tadi dalam kajian ilmu hadis ya, sunnah sahihah nanti identik dengan hanya hadis yang sahih, bukankah ada hadis hasan. Nah, sini jadi problem. Maka dirumuskanlah menjadi al-maqbulah. Jadi yang terakhir yang harus kita pedomani, kita bermuhammadiyah itu sumber ajaran cara beragama kita adalah berdasarkan Quran dan sunnah makbulah. Baik, apa itu sunnah makbulah? Ya, ini Dokter Janan lebih paham nanti yang ahli di hadis ini ya. Saya baca Imam Ahmad itu pada periode Imam Ahmad itu tidak mengkategorikan hadis hasan. Jadi yang ada itu hadis sahih dan doif gitu. Sehingga tidak ada hadis hasan karena munculnya pembagian sahih, hasan dan doif itu mulai Imam Tirmidzi itu. Imam Tirmidzi mulai mengklasifikasikan ada hasan. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ya sahih, doif gitu. Kalau enggak sahih ya doif gitu. Sehingga yang dipakai yang sahih saja. Tapi kemudian ya menjadi jumhur kesepakatan ahlul hadis yaitu juga ada hadis hasan yang kemudian kita juga terima ya. Muhammadiyah menerima ada konsep sahih ya hasan dan doif. Makbul itu kan diterima ya, bedanya makbul dan mardud. Cuman konsekuensi makbul ini mohon maaf dalam kajian tarjih lebih dalam lagi adalah makbul itu kan yang kategori hasan. Sahih dan hasan. Sementara hasan itu kan ada dua. Jadi ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Ini yang menjadi problem. Hasan li ghairihi itu sungguhnya kan hadis doif tuh. Hadis doif yang kemudian banyak jalurnya lalu bisa terangkat menjadi naik hasan. Tapi sungguhnya hasan li ghairihi. Nah, ini kalau saya memberi contoh tadi kawan-kawan majelis tarjih di PWM Jawa Barat itu menganggap takbir zawaid itu hadisnya doif gitu. Karena doif, ya ini harus tertolak. Karena yang saya coba buka-buka itu ada di TJA jilid 4 yaitu terkait tentang itu juga memang ini sepertinya ya tarjihnya Jawa Barat masih memahami kaidahnya yang as-sunnah as-sahihah ini, bukan sunnah makbulah. Dan juga nanti ada problem juga saya berikan contoh problem-problemnya ya. Tapi ini memang kajiannya kajian kajian berat semua tapi ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi saya yakin insya Allah bisa memahaminya karena ini adalah para akademisi ya. Jadi gitu nanti ada problem nih. Kalau kita mengatakan sunnah makbulah, yang namanya makbul itu kan selain sahih dan hasan. Nah sementara hasan itu ada hasan li dzatihi dan ada hasan li ghairihi gitu problemnya. Li ghairihi itu sesungguhnya kan awal aslinya itu hadis doif. Doif ya bisa saling satu dengan yang lain saling menguatkan maka naiklah menjadi hasan tapi hasannya li ghairihi. Nah saya juga penasaran ini ya, jadi penasaran itu kalau ada waktu dan kesempatan meneliti beberapa itu contoh-contoh terkait konsistensi manhaj tarjih itu betul enggak tuh? Ada hadis-hadis doib dalam fatwa dan seterusnya yang kemudian terangkat itu. Baik, ini dulu sejarah supaya kita paham. Jadi di manhajnya memang masih tertulisnya as-sunnah as-sahihah. Tapi kemudian di Munas ke-20 di Jakarta itu tahun 2000 sudah dirubah menjadi as-sunnah al-maqbulah. Dengan konsekuensinya menerima hadis hasan, tanda kutip bisa saja hadis doif pun bisa diterima makbul karena itu juga hasan juga ya, hasan li ghairihi jika ada memang saling menguatkan. Lanjut. Nah, saya ingin memberi contoh aplikasi. Saya coba carikan di fatwa. Nah, di tempat saya di Jawa Barat atau mungkin di sini juga masih ada ya, kalau orang meninggal dunia atau si mayit mau dikuburkan itu diadankan apa dikomatkan? Ada Pak ya? Nah masih, dan termasuk juga orang Muhammadiyah itu.
Kalau kita bicara manhaj, walaupun dia tokoh Muhammadiyah, itu dicari karena pedoman kita kan Quran dan Sunnah Makbulah. Tak ada satu hadis pun perintah adzan dan iqamat untuk orang dikubur, itu tidak ada. Ya. Jadi tidak ada perintahnya mengadankan orang jenazah dikubur, itu sama sekali tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil, nah itu ukurannya berarti dia tidak sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Walaupun dia tokoh Muhammadiyah, dia jangan kita ikuti. Gitu. Jadi maksudnya tidak sesuai dengan manhaj. Nah, kan kita berbicara manhaj itu bukan berbicara tokoh gitu. Saya mohon maaf ya, ini sisi positif bagus, tetapi saya ingin memberikan sebuah contoh yang ini luar biasa. Profesor Samsul itu kurang apa coba ilmunya. Tapi ketika beliau berbeda dengan putusan majelis sendiri, beliau tidak masalah dan jangan mengikuti pendapat beliau. Beliau kan punya pendapat ada sholat iftitah itu tidak ada. Sementara dalam putusan tarjinya sholat iftitah itu ada. Ya. Jadi walaupun itu putusan atau pendapat beliau sendiri yang memang ahli hadis, tapi karena pendapat beliau berbeda dengan pendapat majelis, maka secara organisasi di lingkungan Muhammadiyah kalau taraweh pakai sholat iftitah begitu. Itu caranya begitu. Jadi kita membedakan ada pandangan tokoh dan ada putusan majelis itu. Nah, jadi Prof. Samsul pun seperti itu, punya pendapat yang berbeda dan punya bukunya juga itu sejarah tentang taraweh itu, pendekatan perspektif usul fikih, hadis ya, dan yang lainnya. Jadi kita bedakan apalagi yang tidak selevel dengan Prof. Samsul. Ya, itu cuman berpendapat menurut saya kan boleh, nah, tapi tidak sesuai dengan putusan ya maka ya kita ya baik cari dululah putusan kita ya itu. Saya sendiri juga suka takut kalau di majelis tarjih itu kalau disuruh ngisi atau di pertanyaannya bagaimana Ustaz menurut tarjih, itu bingung. Karena jangan sampai menyelisihi. Ya, jangan sampai menyelisihi. Sehingga ketika saya belum baca, buka-buka dulu fatwanya, ada enggak nih? Saya harus cari dulu sebelum menjawab. Ada enggak fatwanya, ada enggak putusannya. Ketika saya belum menemukan, maka saya jawabnya ini menurut pendapat saya. Kalau pendapat pribadi kan enak, saya baca dalam kitab ini, kitab itu, seperti itu. Cuman problemnya bapak-bapak tadi berhati-hati mengatasnamakan sebagai orang Muhammadiyah, orang akan melihat dia kan orang Muhammadiyah, kata beliau juga boleh. Kalau belum juga tidak boleh, nah itu yang kadang kala itu repotnya begitu ya. Jadi karena ini berangkat tadi kita kurang rekreasinya ya, membaca putusan-putusan dan fatwa tarjih. Jadi mengadankan orang dikubur itu tidak ada sama sekali. Berarti itu tidak sesuai dengan manhaj. Ketika saya berdebat dengan kawan NU di kampung kan saya juga dulu senang debatnya, senang debat-debat dengan kawan. Ya. Jadi ada nggak apa-apa diadankan itu. Dasarnya apa? Dasarnya kias gitu. Kiasnya bagaimana? Kiasnya ketika orang lahir ke alam dunia kan diadankan tuh bayi. Kiasnya itu ketika orang lahir ke alam dunia diadankan dan dikomatkan, maka ketika meninggalkan alam dunia pun diadankan dan dikomatkan lagi. Itu dasarnya. Terus saya bilang ya jangan pakai kias. Bukankah di Syafi'i sendiri mengatakan la kiasa fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Jadi dalilnya harus satu-satu. Lalu yang kedua juga menggunakan kias mengadankan bayi, sesungguhnya dalil tentang mengadankan bayi pun hadisnya doif. Ya, saya meneliti 3 hadis tentang adan bayi, dulu masih ingat ini penelitian saya waktu PUTM. Jadi ketika belajar hadis PUTM kan masing-masing thalabah suruh meneliti. Saya meneliti itu tentang mengadankan bayi dan memang hadis-hadisnya ya dhaif, bahkan ada yang maudhu itu. Saya buka juga di putusan tarjihnya itu ada di TJA ya. TJA jilid 137 ya. Jadi secara resmi Muhammadiyah tidak menuntunkan mengadankan bayi. Dan dalam dibaca di putusan di fatwanya itu hadisnya karena dhaif. Ya tadi berarti karena itu hadisnya tidak bisa terangkat atau tidak makbul, maka ini sudah pas sesuai dengan manhaj gitu. Nah ini ibu-ibu kalau punya anak nanti tolong jangan diadankan ya Bu ya. Jadi tidak diadankan itu.
yang saya juga mungkin pernah bercerita di kesempatan yang berbeda, termasuk di PKU sendiri ya. Istri saya lahiran di PKU Kota Gede, lahiran pertama oleh ya perawat-perawatnya, dibawakan bayi itu kepada saya, Pak monggo Pak bayinya diadankan dulu begitu. Dia nggak tahu kalau saya ditarjih. Kok nyuruh adankan ke orang tarjih. Saya diam saja, ya nggih terima kasih. Saya nggak mau mengadankan, karena paham kan sebelum punya anak sudah meneliti dulu. Nah, itu. Ya saya bacakan doa. Nanti ada putusan Muhammadiyah tentang tuntunan terhadap anak itu ada, dan tidak ada adan. Yang ada yaitu mendoakan, mentahnik, memberi nama yang baik. 3 tahun kemudian istri hamil lagi. Punya anak lagi, bawa ke PKU lagi, suruh diadankan lagi. 2 kali itu sudah diadankan oleh orang PKU. Padahal ini termasuk amal usaha Muhammadiyah. Ya, akhirnya setelah 2 ini barulah saya bilang nih ke itu yang suka ngurusi keagamaan itu siapa namanya? Bin Roh ya. Bina Rohani, saya bilang ke Bina Rohaninya, betulan juga sama orang Kota Gede, ngobrol begini-gini. Jadi kalau ada pasien yang melahirkan, tidak perlu disuruh mengadankan gitu. Biarkan saja adankan oleh orang tuanya masing-masing. Yang punya pendapat adankan ya adankan sendiri. Yang enggak ya jangan ditawari oleh kelembagaan gitu kan. Ini membawa misi Muhammadiyah juga. Apalagi salah orang mengadankan kepada orang tarjih lagi. Sudah mengadankan. Jadi enggak usah gitu. Lalu akhirnya betul karena 5 tahun kemudian saya punya anak lagi, istri lahir tidak diadankan. Tidak ada yang mendatangi untuk diadankan. Walaupun mungkin orangnya berbeda. Tapi saya yakin sudah disampaikan karena beliau bilang insya Allah kami sampaikan. Gitu. Gimana? Mungkin ya bisa jadi ya. Nah, terus yang kedua, ini mohon maaf ini juga suka menjadi perdebatan di masyarakat ini. Tahlilan kematian itu tidak ada dalilnya. Saya buka ya ini dari formalnya ya, putusan tarjih ini di TJA itu, di TJA jilid 2, TJA jilid 4, jilid 6. Itu tidak ada terkait dengan tahlilan. Tapi kalau pendapat pribadi saya dari dulu memang tidak ada. Saya ingin bercerita sejarah ini, mumpung masih ingat ya, ini sejarah ini juga penting juga ya bercerita. Ketika saya lulus PUTM ini, ya, seperti ini Pak Niki, Pak Koim ya, alumni PUTM, waktu itu saya baru lulus PUTM, lalu ya belum nikah karena saya senang isi kajian-kajian, lalu ada kajian yang diselenggarakan oleh kawan-kawan muda NU. Nah, kawan-kawan muda NU ini mengadakan kajian diskusi panel dan temanya serem. Temanya serem itu dikasih judulnya itu kontroversi tahlilan dan yasinan gitu. Kontroversi tahlilan, tapi kawan NU berani menyelenggarakan kajian itu. Yang diundang dari Muhammadiyah dan NU. Yang dari Muhammadiyah itu ya waktu itu Pak Wawan Gunawan. Lalu yang dari NU-nya Pak Toha Abdurrahman. Itu ketua MUI ya, udah sepuh tuh. Karena Pak Wawan dekat dengan saya, lalu beliau, saya lagi ngisi pengajian di Akprin, di kampus Akprin, maghrib lalu ditelepon. Ini tolong gantikan saya setelah Isya kajian ya. Jadi didadak tolong gantikan. Loh kok didadaknya saya baru ngisi kajian Ustaz. Ya. Saya pikir kajian biasa. Gampang kajian biasa kapanpun bisa insya Allah. Tapi dikasih tahu ini temanya tentang ini. Gimana? Akhirnya saya bilang, oh enggak apa-apa, saya senang malah. Karena dari dulu di kampung suka berdebat tentang itu. Nah, kenapa Ustaz kok enggak mau? Saya enggak enak, sama-sama dosen UIN. Kalau dosen sama-sama dosen, sama-sama kalau sudah sepuh itu kalau bicara agama itu kan suka pekewu gitu. Kalau Anda kan masih muda, kalau muda kan biasanya ceplos-ceplos gitu. Gitu. Saya bilang ya siap insya Allah. Jadi maghrib saya ngisi kajian di Akprin, ya isanya langsung berangkat itu di masjid yang dekat rel kereta api itu Pak. Masjid apa ya?
Al-Mubarak ya, itu kan mestinya NU ya. Ah itu selenggarakan di situ tuh. Jadi saya masuk ke kandangnya NU. Wah saya sendirian ini, gimana ini? Tapi karena materinya sudah insya Allah saya siap dan saya kuasai, maka terjadilah diskusi panel itu saya dengan Pak Toha. Lalu saya diminta yang duluan, saya bilang Bapak dulu aja, enggak kamu aja yang muda dulu. Mungkin dia mau ngintip dulu ya, isinya saya apa supaya bisa bantah. Ya ini masing-masing diberi kesempatan 15 menit. Ya intinya ini masih ingat saya. Jadi intinya kalau saya mengatakan saya bukan atas nama Muhammadiyah karena terlalu besar membawa Muhammadiyah. Apalagi waktu itu juga saya belum aktif di majelis tarjih ya. Saya sudah di PWM tapi tidak di PP ini. Saya mengatasnamakan diri sendiri dan anak muda saja. Saya memahami sebagai anak muda belajar beragama itu dasar-dasar agama itu ya Quran dan hadis. Jadi sampai hari ini saya belum menemukan dasar dari Quran dan hadisnya mana perintah untuk mengadakan tahlilan dalam tanda kutip seperti yang bisa lakukan, baik 3, 7, dan seterusnya itu Qurannya mana, hadisnya mana. Jadi pura-pura pinter saja, tunjukkan hadisnya gitu. Karena yakin gak akan ketemu gitu. Yakin gak akan ketemu, intinya begitu. Itu satu. Lalu yang kedua di dalam tahlilan itu ada unsur kirim pahala. Saya tidak berpendapat tentang kirim pahala itu boleh. Saya bacakan surat itu apa An-Najm itu ya, wa an laysal insan ila masa'a wa la taziru waziratun wizra ukhra itu. Lalu yang ketiga tentang sisi makanan, ya, sisi makanan ya, tentang anak yatim, malah makan di tempat anak yatim dan seterusnya. 3 poin itu yang masih saya ingat itu. Lalu bagaimana jawaban beliau ini yang masih saya catat itu, beliau mengatakan begini. Semua yang saudara sampaikan saya dengar dan saya paham. Dan saya sendiri secara pribadi sependapat dengan Anda gitu. Jadi mohon maaf ya, ini beliau sebagai orang NU loh ya, berpendapat dengan artinya argumentasi itu. Secara pribadi loh ya, beliau bilang gitu. Saya juga sering menyampaikan ini di kawan-kawan kiai-kiai di Kerapiak, tapi ya mereka sudah punya pendapat yang berbeda. Bedanya saya dengan Anda gitu. Jadi kalau Anda berpendapat tidak boleh kirim pahala, kalau saya boleh gitu. Cuman di poin itu yang sama. Tetapi kalau memang tidak ada dalil, saya juga menjelaskan dari segi historisnya apa ada tuh sejarah yang mengatakan ketika Nabi meninggal dunia lalu diadakan tahlilan oleh para sahabat, kan tidak ada juga itu di buku sirah yang mana. Tuh. Jadi beliau bersepakat, tetapi satu poin yang tak bersepakat bahwa kalau beliau berpendapat kirim pahala itu bisa. Jadi mengatasnamakan amal untuk orang lain itu bisa. Tapi kalau saya kan berpendapatnya tidak bisa. Lalu saya dalam kemudian hari saya juga sering melacak di putusan-putusan Muhammadiyah ya. Ya. Mana yang tadi? Yang sebelumnya Mas. Nah, ternyata juga ya sama, jadi artinya saya dulu secara pribadi ya sebelum banyak baca tentang putusan ya itu juga sudah ada dituangkan dalam jika tidak percaya maka ini sebagai dasarnya. Jadi silakan bapak-bapak ini cek saja di TJA halaman sekian, jilid sekian dan seterusnya itu. Walaupun nanti perdebatannya ta'abudi atau ta'akuli ini terkait dengan sosial kemasyarakatan bagaimana dan seterusnya. Dan terkait dengan masalah prinsip dakwah bisa jadi akan berbeda-beda itu ya. Tapi secara pribadi saya juga waktu kemarin ditanya di Kebumen juga ada yang bertanya tentang konsep tahlilan itu karena di PCM Ayah itu mayoritasnya NU suka pada tahlilan, bahkan tahlilan bersama NU dan Muhammadiyah itu gimana itu supaya kerukunan katanya ini harus kerukunan agama dijaga, ini moderasi itu bagaimana kita Ustadz sikapnya kalau begitu. Lalu saya bilang ya secara teori saya sampaikan A, lalu secara dakwah itu saya serahkan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan masing-masing. Saya pribadi karena saya siap, saya kalau diundang ya tidak datang. Apapun risikonya ya mau dikucilkan, mau ngajak debat kan sudah siap, dikucilkan nggak ada masalah. Tapi mungkin bagi Bapak yang belum siap ya monggo nanti disesuaikan sikap dakwahnya. Tapi prinsipnya ya dakwah itu harus ada perubahan. Jadi kita datang itu menjadi pendengar atau menjadi yang mimpin. Ya pencerah. Di kata Pak R, saya ketika ke Kalimantan ya, ketika diundang tahlilan saya mau saja
asalkan saya yang mimpinnya gitu. Kalau cuma datang toh ya itu, kalau cuma datang saya nggak mau, tapi kalau saya yang mimpin tahlilan saya mau gitu. Akhirnya kata bapak yang Kalimantan, oh saya semakin senang, pertama ngundang bapak, kedua bapak mau mimpin tahlilan. Gitu. Jadi kan logikanya ya, kalau orang cuma datang cuma diam saja 1 jam 2 jam, capek ngantuk, mending bikin makalah. Kan nggak ada perubahan apa-apa. Lalu setelah senang, Pak Air juga ngajukan satu lagi, boleh saya akan datang udah ini dan mimpin tahlilan, tapi juga syaratnya mimpin tahlilannya harus ala Yogyakarta. Itu ada toh Pak tahlilan ala Jogja? Ada. Itu gimana caranya? Ya besok saja. Itu yang penting serahkan. Ini ternyata tahlilan ala Pak Air itu baca Yasin, ditirukan dulu, ya ditalaki, ditirukan, lalu kemudian diterjemahkan, lalu kemudian dijelaskan 1 ayat sampai paham, 2 ayat, 10 ayat kan sudah 1 jam tuh. Gimana lanjut enggak? Teruskan sampai tuntas yasinannya. Enggak usah Pak. Oh ya sudah besok lagi. Nah, itu. Nah, jadi sesi dakwah akan berbeda. Baik, jadi ini contoh saja ya. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah yang masih ikut tahlilan, tanda kutip belum sesuai manhaj kira-kira gitu. Kalau ada orang Muhammadiyah kok masih mengadankan bayi saat di kuburan, berarti belum sesuai dengan manhaj. Karena tadi manhajnya kan Quran dan Sunnah. Nah, itu sementara di fatwa sendiri itu putusannya kok seperti itu. Jadi kira-kira mudahnya ya begitu, mencermati, memahami manhaj keagamaan Muhammadiyah. Ini jamnya mana ya? 9:08. Sampai jam 10 ya? 9:30. Baik, berarti kurang oh nanti sebentar lagi. Sampai habis materi ya. Tapi sampai jam berapa dulu? 9:30, sekarang 9:08. Baik, sedikit lagi ya, sampai 15 ya, 15 menit. 9:15. Baik, ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini contoh, naik lagi Mas. Nah saya mencoba mengamati ada problem terkait dengan manhaj ini. Saya mencoba masih mengamati di manhaj nomor 1. Di manhajnya kan tadi sumbernya kepada Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Pertama kalau bicara hadis, bicara otentitas hadis juga itu banyak problem. Tentang hadis doif, tentang hadis ahad, tentang hadis mauquf. Ini ada di dalam ya HPT ini, dalam usul fikihnya itu kan tertulis tentang hadis mauquf, hadis ahad. Dalam mana itu hadis ahad tidak bisa digunakan untuk akidah itu. Saya pernah menjawab tentang bagaimana kasus apa itu ya, Nabi Isa itu sudah mati apa akan bangkit kembali. Itu jawaban saya sudah 3 tahun masih tawakuf ya. Karena ini hadisnya tidak mutawatir. Sementara dalam manhajnya kalau akidah harus yang mutawatir. Nanti perdebatan ulama bagaimana persoalan hadis ahad ini juga problem. Lalu kemudian hadis mauquf. Hadis mauquf kan tidak bisa dipakai kecuali mauquf yang bisa terangkat ke marfu. Nah ini mungkin Dr. Janan ingat mungkin ya. 2 tahun kemarin ada alumni PUTM konsultasi dengan saya, minta bimbingan skripsi. Bilang kan saya bukan dosen sini, jadi saya cuma ingin tanya-tanya Ustaz, soalnya saya tertarik ini. Apa itu? Ingin mengangkat tentang hadis ahad, kayaknya sudah ada yang angkat ya itu ya. Nah itu hadis ahad dalam putusan-putusan Muhammadiyah. Saya bilang bagus itu, coba diteliti ya. Lalu itu namanya Ica ya kalau nggak salah ya, itu Mbak Ica, itu tentang hadis ahad. Ini juga di PUTM, bukan bimbingan saya juga nih, tapi anak ini minta untuk diskusi tentang hadis mauquf. Itu bagaimana pandangan hadis mauquf menurut Muhammadiyah, karena memang di dalam manhajnya begitu, hadis mauquf tidak bisa dipakai kecuali jika terangkat, jika ada korina-korina yang sampai mengangkat kepada marfu. Ini masih banyak problem menurut saya. Lalu belum lagi bagaimana perdebatan ulama tentang kehujahan hadis doif. Ya, nanti kalau bicara ma'anilnya itu bicara tentang tekstual dan kontekstual.
tekstual dan kontekstual, saya ingin memberi contoh singkat ya, ini waktunya tidak lama. Itu tentang nanti hadis-hadis terkait hisab dan ruqyat. Yang sumu li ru'yatihi itu sering didiskusikan, kan kata Nabi begitu. Kan hadisnya begitu, sumu li ru'yatihi. Itu kan nanti perdebatan di tekstual dan kontekstual. Walaupun hadisnya sama, tapi kemudian cara memahami tekstual dan kontekstual nanti simpulannya akan berbeda. Lalu nanti lagi berangkat dari sunnah yang tasri dan ghairu tasri. Ketika bicara kita ma'anil hadis itu ada yang dikategorikan sunnah yang tasri'iyah dan ada yang ghairu tasri'iyah. Ini juga perdebatannya panjang, sama-sama hadisnya ya. Lalu belum lagi dengan kaidah-kaidah terkait dengan itu. Jadi sungguhnya bicara satu manhaj saja itu bisa panjang karena terkait dengan keilmuan yang ada di dalamnya. Itu bicara hadis berarti terkait dengan ulumul hadisnya. Itu jadi problem ya. Saya waktu SMA senang ikut kajian salafi ya, salaf. Saya juga suka pakai jubah putih. Nah, tadi saya sudah mau pakai putih tak ganti, pakai ini aja. Nggak disebut nyalap nanti. Nah, ini Musa ya. Ini. Saya dulu senang kajian-kajian salafi. Tapi dalam beberapa hal memang saya cermati salafi ini sangat tekstualis atau mungkin dohiri juga itu karena PDM Kuningan saja dikritik karena gara-gara nggak mau pakai jenggot itu. Ini menyalahi sunnah ini. Orang Muhammadiyah tidak paham sunnah gitu. Jadi ya saya bilang ya tidak begitulah. Kita memahami itu jangan tekstual sekali. Nah, nanti kalau bicara dalam tadi ma'anil hadis ada pembicaraan tentang sunnah yang tasri'iyah dan ghairu tasri'iyah. Jadi apakah memakai jubah itu termasuk sunnah yang tasri'iyah? Ya, yang itulah kebiasaan Nabi ya, sehingga kalau itu menjadi sunnah yang tasri'iyah repot ini ya, dosen PAI dan Tendik tidak akan masuk surga semua ini karena nggak ada yang pakai jubah putih ini, semuanya pakai batik. Nah itu perdebatan itu jadi panjang lagi walaupun rumusannya simpel berdasarkan Quran dan sunnah makbulah, tetapi sesungguhnya dalam aplikasinya tidak sesederhana itu. Jadi saya kira demikian, ini sedikit saja ya terkait dengan manhaj di poin 1. Tapi kata kuncinya menurut saya diskusi tentang manhaj saya kira tidak selesai dan ini menjadi juga ya PR khususnya di Majelis Tarjih untuk selalu mendiskusikan tentang manhaj dan kaidah-kaidah usul yang ada di Muhammadiyah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ali Yusuf atas pemaparan materi yang sangat menarik, salah satu pokok dari manhaj keagamaan Muhammadiyah. Selanjutnya Bapak Ibu, karena tadi di awal kita sepakati ada sesi tanya jawab ya. Ini meskipun baksonya sudah menunggu di luar ya, mohon bersabar ya. Silakan. 2 orang ya, Pak Suyadi, satu lagi mungkin. Oke, Pak Arif Rahman. Pak Suyadi dulu monggo, Pak Suyadi. Izin bertanya tentang ziarah, Ustaz. Kalau tetangga kita itu kan macam-macam ya Pak, ada yang tahlil, ada yang baca doa-doa khusus. Kalau di keraton itu kan busana pun kita ganti gitu ya. Kalau orang Jawa itu kan bakar dupa. Nah sekarang tuntunan tarjih tentang ziarah itu gimana? Misalnya nanti di makam Kiai Dahlan itu kira-kira ada wisata religi gitu ya. Mumpung di sini ada Museum Muhammadiyah, setelah dari Museum Muhammadiyah kemudian ke makam Kiai Dahlan ziarah. Itu tuntunan ziarah di Majelis Tarjih atau manhaj berziarah gitu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Ustaz. Bagaimana mendialogkan kira-kira dengan tuntunan manhaj keagamaan Muhammadiyah ini dengan tradisi yang ada ini kan, karena pasti selalu berbenturan sering ya. Nah, itu menyikapinya gimana? Apakah kita memang harus terus berhadapan dengan komitmen itu? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kaitannya dengan ziarah tadi. Nah, UAD ini kan belakangan sudah 2 tahun apa 3 tahun ya. Juga di Muhammadiyah itu kalau nggak salah siapa Mas Niki yang sudah ada ziarah Muhammadiyah benar.
itu udah keliling-keliling juga dengan ke situs-situs Muhammadiyah termasuk juga makam. Nah, apa batasan-batasannya? Kok baru muncul belakangan ada itu? Apakah kemarin juga ada perubahan dari sejarahnya itu kayak manhaj tadi yang soheha kemudian berubah jadi makbulah? Nah, mungkin bisa ada sedikit tahu proses perubahannya itu sekarang kok agak lebih terbuka misalnya itu, atau juga nggak masalah sebenarnya? Itu aja. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan ziarah kubur dalam putusan-putusan tarjih ya, prinsipnya Muhammadiyah tidak melarang berziarah kubur, itu tidak melarang. Tetapi juga tidak mewajibkan, ya hanya membolehkan saja. Jadi boleh dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tuntunan. Karena ini juga berbeda itu karena membawa hadis, memang beberapa hadis tentang ziarah kubur ada yang la'anallahul zawaratil kubur, Allah melaknat para peziarah kubur. Itu saya memaknai hadis itu zawarat itu artinya orang yang sering ya. Jadi orang yang sering ziarah itu tentu akan punya motif yang berbeda. Saya pernah di Masjid Gede Kauman dulu pas setelah acara duduk-duduk lalu datanglah rombongan bis ya. Lalu kok ini kayaknya bahasanya bahasa planet gitu. Lalu saya tanya dari mana Pak? Ini saya dari Tasik. Oh makanya bahasanya Tasik. Lalu saya tanya habis acara-acara apa? Lalu kemudian saya habis ziarah. Kami tadi wisata religinya itu berkunjung ke makam-makam dari mulai Pulau Madura sampai Banten. Targetnya begitu, ini baru sampai ke Jogja. Nanti akan terus begitu. Dan saya pura-pura ngajak bicara dulu. Ternyata mereka punya pemahaman. Memang dalilnya mungkin hadis yang doif ataukah pendapat-pendapat, tapi mereka mengatakan kan semakin banyak ziarah kubur derajat kita akan semakin tinggi. Jadi ada beberapa dalil-dalil yang mereka jadikan alasan, yaitu orang yang berziarah kubur untuk sekian kali itu pahalanya sama dengan umroh gitu. Nah itulah yang menjadi menarik. Nah mungkin itulah yang kemudian tersebar di kalangan mereka yang senang ziarah kubur gitu, memotivasi. Jadi bagi mereka tidak ada persoalan gitu. Nah kalau di Muhammadiyah memahaminya tidak seperti itu. Ya tadi karena mohon maaf ya tadi di organisasi lain punya manhajnya tidak ada persoalan dengan hadis doif. Jadi hadis doif apapun ya tanpa koreksi bisa diterima. Andai kata ada hadis doif yang terkait dengan hal tersebut yaitu tidak ada persoalan. Tapi kalau di Muhammadiyah itu masih persoalan. Kebolehan hadis Hasan li Ghairi pun itu dengan catatan ya, dengan catatan itu harus diteliti dulu dengan ketat, dan jika ada dalil-dalil yang yasuddu ba'duhu ba'dan yang bisa mengangkat kedoifan tersebut ya. Nah itu. Jadi intinya yang hadis muncul di fatwa itu yang pakai hadis ini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazu ruha. Jadi ada larangan lalu kemudian ada amr ya, al-an fazur ada perintah. Jadi larangan setelah perintah betul perintah setelah larangan itu nanti menunjukkan kaidahnya kebolehan. Jadi nah sehingga ziarah kubur hukumnya boleh. Nah kebolehan itu tentu nanti kalau nanti bicara tentang ilat al-hukmu yaduru ma ilatihi, kita akan menyesuaikan dengan ilatnya. Ilat apa yang dulu Nabi, kenapa dulu Nabi pernah melarang toh? Kan kalimat itu memang dulu pernah terjadi, kuntu nahaitukum an, dulu pernah dilarang. Sebab-sebab apa ilat-ilat yang latar belakang itu dilarang? Oh, ada unsur-unsur kesyirikan, ada ini, ada itu yang tentu dengan syariat. Ya, selama ziarah kubur itu tidak mengandung unsur-unsur seperti itu, maka boleh gitu. Tinggal nanti wisata religinya itu nanti seperti apa kemasannya. Jadi kalau saya pribadi menambahkan ya, kalau ziarah kubur itu jangan berlama-lama berzikir di depan kubur, beriktikaf, bersolat itu. Nah itu yang memang sebagian kawan-kawan ya di Nahdien begitu. Karena saya juga dulu pernah mondok di pesantren NU di Tasikmalaya itu. Saya di pesantren Miftahul Huda itu santrinya ribuan itu. Lalu kemudian mohon maaf ketika saya mondok di situ ngajinya kan di ruang kelas tuh. Nah di ruang kelas itu di depannya kuburan Pak Yai.
Jadi setiap santri masuk ke ruangan kelas sambil nunggu gurunya datang, mereka pada sholat di depan kubur. Lalu kemudian pada ya berzikir sampai datang itu guru datang. Nah, saya enggak biasa begitu. Nah, mereka mungkin punya pendapatnya seperti itu, saya tidak bisa karena nanti kalau dibaca hadis-hadis terkait dengan itu memang ya ada juga larangan-larangan baca Quran atau berzikir ya, yang hadisnya apa itu la taj'alu buyutakum kuburo. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Maknanya kalau di rumah baca Quran, kalau di rumah zikir, di rumah jadikan tempat sholat, di kubur itu bukan seperti itu. Jadi intinya ya boleh kalau majelis taji membolehkan. Jadi jangan salah paham, tidak mengharamkan. Yang sebagian mungkin mengatakan Muhammadiyah mengharamkan ziarah, tidak. Ya, tadi boleh. Bolehnya tadi sesuai dengan ilat. Nah, adapun tadi ya pertanyaan Pak Wadek, ya perubahan apa yang terjadi? Nah, ini mungkin banyak faktor ya, tetapi kalau perubahan fatwa ya tidak ada. Perubahan fatwa tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada, tidak, tapi karena murni penggalian dalil ya memang hukumnya sudah boleh. Adapun sekarang mungkin perubahan yang faktor lainnya eksternal dari fatwa itu sendiri ya apa namanya ya mungkin ada saja perubahan-perubahan itu ya karena ya moderasi atau lain sebagainya. Selama juga saya kira apa namanya ziarah kuburnya tadi tidak menyalahi aturan. Yang dituntunan yaitu hanya masuk lalu kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar antum salafuna wa nabil asari. Kalau di dalam putusan juga di HPT itu masih ada suruh membuka apa itu terompah ya. Itu hanya Bapak kalau yang rombongan wisata suruh pada buka sepatu mau enggak itu? Itu kan tuntunannya begitu. Tapi ya itu tidak harus begitu. Ya intinya di sana mendoakan bukan meminta doa, bukan minta keberkahan. Saya kira begitu. Ya sama dengan ini putusan tentang gambar. Muhammadiyah kan pernah memutuskan hukum memasang gambar itu Kiai Dahlan kan haram hukumnya. Lalu kemudian dirubah pada putusan berikutnya di Sidoarjo apa ya, itu lalu kemudian membolehkan. Kenapa? Karena Muhammadiyah menganggap untuk warga Muhammadiyah insya Allah sudah paham dan gambar Kiai Dahlan itu insya Allah tidak akan dikultuskan. Sehingga ketika kita tidak mengkultuskan satu hal yaitu hukumnya kembali menjadi mubah, itu boleh. Saya kira demikian. Satu sesi lagi ya, 2 orang. Ada Pak Yazida dengan satu lagi ada dengan Ustadz Ridwan. Oke, monggo. Tolong jangan lama-lama nanti katanya Pak Ridwan ya. Ini uap baksonya udah masuk sini nih. Monggo Pak Yazida. Matur nuwun Ustadz Ali Yusuf. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya karena kaitannya bukan ke produk hukumnya Ustadz. Mungkin kalau fikih ke produk hukumnya, kalau saya kecenderungan ke usulnya. Nah, keawaman saya, karena mungkin keawaman saya dan saya jurusannya bukan jurusan di hukum, karena jurusannya di PAI. Tapi karena PAI itu kan beririsan dengan Islamnya, maka ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, kaitannya dengan, karena ini kan tadi secara teoritis kita sudah memahami bahwa Muhammadiyah menggunakan sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Cuman pertanyaannya adalah atau pernyataannya adalah bagaimanakah cara atau mungkin biar kita juga paham semua ya, istimbatul ahkam atau ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah itu seperti apa? Yang pertama itu. Terus yang kedua, saya itu masih bertanya-tanya kalau istiqra'u maknawi atau kadang-kadang kita itu kan selalu menyatakan kita bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman kalau Muhammadiyah suruh baca ya cuman geredeh-geredeh juga. Masalahnya isi di situ. Terus bagaimana maksudnya penjelasan istiqra'u maknawi dalam Muhammadiyah itu seperti apa? Terus yang ketiga, saya itu kan kadang-kadang ya cuman iseng-iseng baca nggak Ustaz ya. Bahwa sumber hukum itu kalau dibagi ada yang muttafaqun alaiha wa mukhtalafun fiha. Bagaimanakah Muhammadiyah memposisikan sumber hukum yang mukhtalafun fiha? Karena mukhtalafun alaiha atau mukhtalafun fiha. Karena terus terang Ustaz ngapunten sekali, saya itu nggak bisa membedakan mana yang bagian dari ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Karena kan kadang-kadang kita itu seperti ini saja mungkin ibadah ya. Mungkin ibadah, tetapi apakah itu bagian dari mahdhah atau ghairu mahdhah atau yang lain seperti apa? Matur nuwun Ustaz.
Baik, terima kasih. Selanjutnya Ustaz Ridwan. Jangan beranak pianak, Pak. Pertanyaannya jangan beranak. Mungkin agak masih manhaj juga sih ya tentang tafsir At-Tanwir, Ustaz. Itu kan saya dengar kan memang berbeda ya polanya. Kalau selama ini kan tafsir itu individu paling enggak dua pengarang dan dia masih kental di nuansa keagamaannya kan. Sementara At-Tanwir ini kan katanya memadukan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, tapi menurut pendapat saya pribadi ya, dari kacamata ekonomi itu masih jauh dari perspektif ekonomi yang At-Tanwir itu. Misalnya itu perintah tentang mengkonsumsi barang halal. Al-Baqarah 168 ya, sering saya khutbahkan kebetulan ayat ini. Perintahnya kan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu kan. An-nas ini perspektif ekonom, ini market. Ini pasar, tapi nggak pernah dikupas di situ. Terus makna kulu memang secara bahasa makan ya, makanlah. Bisa nggak itu dipahami sebagai konsumtif, di luar produktif. Berarti termasuk menggunakan, memakai sesuatu yang dibeli tidak untuk diproduktifkan. Itu barang konsumtif, tapi tidak dikupas di At-Tanwir itu. Saya sudah agak lama pengen ini ngomong ke siapa ya ini ya. Terus saya ketemu dengan Pak Khairuddin juga kemarin diskusi. Kayaknya perlu juga itu dimasukkan gitu. Dan At-Tanwir itu lebih ke tafsir Hamimiyah katanya. Nuansa Hamimnya itu lebih kental daripada yang lain itu loh. Jadi bukan At-Tanwir itu Al-Hamimiyah gitu katanya loh. Iya, kan saya agak dekat dengan Pak Hamim. Kayaknya bener juga itu gitu loh. Terus di mana manhaj Muhammadiyahnya itu loh ya. Mohon maaf Pak Tunun. Baik, terima kasih. Besok siap-siap direkrut jadi penulis tafsir berarti ya. Khusus ayat-ayat ekonomi Ustaz Ridwan. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Saya jawab Pak Ridwan dulu. Ya ayat-ayat itu kan punya punya tema-tema tersendiri. Nah, sehingga saya kira tema-tema yang terkait dengan itu juga sangat pas sekali atau cocok sekali untuk dikembangkan dengan pemaknaan yang lainnya. Karena banyak etos yang sesungguhnya diramu dalam At-Tanwir yang itu kemudian menjadi pembeda dengan tafsir yang lainnya. Salah satunya yaitu etos kerja, etos ilmu, etos ekonomi itu harus masuk. Tapi tidak semua tafsir At-Tanwir karena kepentingan Pak Ridwan semuanya diarahkan kepada etos keuangan semua. Jadi tapi bagus ya. Karena kalau saya baca dari sisi yang lain juga tentang manusia itu ada al-insan, ada an-nas, itu ada al-basar, itu sudah berbeda itu. Kalau saya sering memahami an-nas itu kan dikategorikan sosial kemasyarakatan. Jadi an-nas itu makhluk sosial. Kalau kita bicara al-insan itu makhluk yang intelektual. Kalau al-bashar, basar itu makhluk yang memaknai makna biologis. Ya, biologis itu manusia sebagai makhluk biasa. Ana basarun mislukum, itu nanti ketemunya di situ. Ya, baik sekali dan tidak usah bingung-bingung. Nanti Pak Ridwan bisa langsung diskusi dengan Pak Dekan Nurholis Majid. Bukan Pak Dr. Nurholis tanpa Majid. Dengan Pak Dr. Nurholis tanpa Majid. Nah, itu beliau juga di divisi tafsir. Jadi nanti silakan bisa langsung dengan beliau memberikan masukan khususnya ketika ketemu dengan ayat-ayat yang ada kaitan dengan ekonomi. Tetapi tafsirnya jangan mengulang, kan kalau itu Al-Baqarah sekarang sudah ke An-Nisa. Itu yang itu biarkan dulu. Nanti bisa masuk kalau sudah ketemu lagi ayat, misalkan dalam tafsir surat Al-Jumu'ah juga ada ya. Nah, itu nanti ya untuk tafsir berikutnya jika menemukan ayat-ayat yang terkait dengan itu, nanti coba bisa dieksplor dari sudut yang lainnya. Yang terakhir dari Pak Yazida, mudah-mudahan tidak ada yang menambah lagi ya. Ini cukup Yazid sini aja. Jangan suka nambah-nambah. Ya terkait dengan sumber ada yang disebut dengan mutafak dan ada mukhtalaf ya. Kalau dilihat tadi dari manhajnya memang yang dimasukkan dalam manhaj itu yang mutafaknya, jadi Quran dan hadis itu mutafak. Jadi semua ulama bersepakat itu menjadi sumber.
Selain itu, maka ini yang sedikit berbeda dalam usul fikih ya. Ini saya juga sering dapat pertanyaan, kok usul fikihnya Muhammadiyah seperti apa? Kalau dalam kajian ilmu usul, ya sumber hukum itu ada 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi kalau dalam manhaj, itu ijma dan qiyasnya tidak masuk, tetapi jangan juga salah paham. Tidak masuk itu bukan berarti tidak menjadi sumber. Itu menjadi sumber, tapi sumbernya sumber yang itu sekunder, bukan sumber primer. Karena tergantung memposisikan ijma. Ijma itu sebagai alat ijtihad atau bukan. Kalau ijma dan qiyas sebagai alat ijtihad, maka tidak pantas kalau diposisikan menjadi sumber. Tapi kalau ijma dan qiyas itu sebagai sebuah produk, itu bisa jadi sumber. Kalau menurut saya begitu. Kan ijma bisa diposisikan sebagai alat tuh. Kalau sebagai alat ijtihad, masa alat jadi sumber? Alat itu kan untuk menggali. Menggali apa? Menggali Quran, menggali apa? Menggali hadis. Tapi kalau ijma sebagai sebuah produk, ada ijma sahabat, ada ijma ulama, oh itu telah ada ijma, itu bisa saja menjadi sumber ya. Nah, jadi begitu. Jadi juga jangan sampai salah paham, maknanya bukan berarti Muhammadiyah menolak ijma dan qiyas, tapi memposisikannya berbeda, itu sumber primer nih yang disebutkan dalam itu adalah sebagai sumber primernya. Adapun ya cara bertarji atau cara istimbat hukum, ya ini kembali melihat kepada kaidah-kaidah. Ada kaidah usul fikihnya di Muhammadiyah dalam HPT jilid 1. Nanti yang penting kan ada hadis, lalu hadisnya kan diteliti. Ini hadisnya kategori makbul atau tidak. Lalu ketika makbul, oke, kita terima. Kalau tidak, otomatis nanti tidak akan menjadi dasar keputusan. Lalu kemudian pertimbangan yang lainnya itu nanti juga kita bisa melihat dengan putusan Munas yang di Jakarta tahun 2000 itu dengan menggunakan metode yang pendekatan istimbat hukumnya. Ada bayani, burhani, irfaninya, itu juga bisa untuk pengkayaan. Hadisnya sama, ya. Hadisnya sama, tetapi kemudian pendekatannya berbeda. Hadis tentang sumu li ru'yati itu jelas bayaninya. Lalu kemudian tadi istiqra' maknawinya, nah itu istiqra' maknawinya ketika membaca hadis sumu li ru'yatihi, itu problemnya banyak. Sumu dipahami dengan secara tekstual atau kontekstual, atau tadi istiqra' maknawinya. Lalu kemudian hadis itu dikaitkan dengan sababul wurudnya, kapan itu kemunculan hadis itu. Lalu kondisi yang ada, ternyata hadis itu kan lahirnya atau wurudnya di Madinah. Madinah itu kan kota agraris. Agraris itu kan pedesaan yang tingkat kecakapan keilmuannya berbeda dengan kota metropolitan di Mekah, itu juga akan berpengaruh. Jadi sungguhnya perdebatan-perdebatannya di situ. Bahasa lain istiqra' maknawi, kalau saya memahami bahasa mudanya itu kontekstual. Hadis itu tidak tekstual, dipahami sababul wurudnya gimana, maksud ma'anil hadisnya seperti apa, sehingga tidak asal hadis. Namun demikian kita bisa mendapati juga di manhaj itu kalau yang berkaitan dengan ibadah dan akidah, tanda kutip, itu lebih cenderung ya literal atau tekstualnya. Tapi beberapa hal konteks, tetapi juga tidak semua ibadah itu tekstual, tapi dilihat dengan tadi pola-pola yang tadi. Ya secara umum saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Ali Yusuf yang telah memberikan pencerahan dan juga respon atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya kita mencukupkan pengajian Hari Bermuhammadiyah di fakultas kita, di Fakultas Agama Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Yusuf tadi dapat kita serap dengan baik ya, dan kemudian tentu apabila ada tuntunan-tuntunan yang sifatnya bisa kita implementasikan, mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga kode-kode tentang bakso ya. Nah, ini ternyata alhamdulillah ada beberapa dosen yang ingin syukuran ya, karena mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Ibu Yusroh yang baru pulang dari umroh. Kita doakan mudah-mudahan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada Bu Vera, Pak Sunu yang baru naik Jafung ya. Naik Jafung dari lektor ke lektor kepala ya Bu ya? Sorry Bu. Dari AA ke lektor ya. Dan juga Pak Zalik ini ya. Ini Pak Zalik tidak kelihatan ya?
yang baru diangkat sebagai Kabid Kerjasama Dalam Negeri di Kantor Urusan Internasional di KUI ya. Kenapa? Temannya Pak Luhut ya. Baik, kita doakan semuanya pada Bapak Ibu yang hari ini syukuran ya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya termasuk untuk kita semua ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan disusuli dengan doa makan bersama ya. Oke. Oh iya, enggak ada. Mohon maaf Ustaz. Makan bersama ya. Oh bismillah ya, lupa. Bismillah gitu ya Ustaz Arif Riman. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.